membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan. Tinggal di dalam hidup
bersama denganmu Tuhan. Oh, haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Terpujilah Engkau selamanya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Siapkan kembali hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan. Nah, kami tahu perkataan adalah kehidupan bagi kami.
Makasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita ya, makasih Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. 1, 2, 3. Ada ya? Baik. Mari kita mulai. Tuhan tidak terpahami oleh manusia. Sementara itu, manusia dengan menutup matanya dan bersikap bodoh. Sebentar dulu ya. Saya coba supaya suaranya lebih bersih. Oke. Manusia dengan sengaja menutup matanya dan bersikap bodoh sama sekali tidak bersedia melihat keberadaanku dan bersikap keras hati terhadap penghakimanku. Jadi, ketika manusia tidak menduganya, aku diam-diam melayang jauh. Dan aku akan lagi membandingkan siapa yang tinggi dan siapa yang rendah dengan manusia. Manusia adalah hewan yang paling rendah dari semuanya. Dan aku tidak ingin lagi memperhatikannya. Aku telah lama mengambil kembali seluruh kasih karuniaku ke tempat di mana aku tinggal dengan damai. Karena manusia sangat tidak taat. Alasan apakah yang dimilikinya untuk menikmati lagi kasih karuniaku yang berharga? Aku tidak rela menganugerahkan kasih karuniaku secara sia-sia kepada kekuatan-kekuatan yang memusuhiku. Aku akan menganugerahkan buah-buahku yang berharga kepada para petani Kanaan yang penuh semangat dan dengan sungguh-sungguh menyambut kedatanganku kembali. Aku hanya berharap agar langit kekal untuk selamanya, dan lebih dari itu agar manusia tidak pernah menjadi tua, agar langit dan manusia mengalami perhentian untuk selamanya, dan pohon-pohon pinus dan cemara yang selalu menghijau itu selamanya menemani Tuhan dan selamanya menemani langit dalam memasuki era ideal bersama-sama. Oke, baik. Saudara, kita akan terus baca dulu saudara, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan menerangkan. Tentu yang dimaksud dengan pinus di sini saudara adalah orang-orang yang telah ditemukannya sebelumnya, yang dikatakan yang segar kan, pohon-pohon pinus dan cemara yang selalu menghijau. Artinya yang hidup senantiasa, yang segar senantiasa, diterpa musim apapun gitu ya. Berbagai macam musim ya. Musim musim kering, musim gugur, musim dingin gitu ya. Dia tetap menghijau gitu. Itu yang menemani Tuhan gitu.
Dan itu tentu bukan berbicara mengenai tumbuhan pinus ya, pohon pinus ya, tapi berbicara mengenai manusia, orang-orang yang sudah mendampingi Tuhan terus gitu ya. Aku telah menghabiskan berhari-hari, siang dan malam bersama manusia. Aku telah tinggal di dunia bersama manusia, dan aku tidak pernah lagi mengajukan tuntutan terhadap manusia. Aku hanya membimbing manusia untuk terus maju. Aku tidak melakukan apapun selain membimbing manusia. Membimbing itu, saudara, bukan menasehati ya. Membimbing itu mengarahkan, gitu. Jadi berarti kalau yang dibimbing itu berarti si orang yang dibimbing itu, manusia yang dibimbing itulah yang proaktif gitu. Nah, saudara, di masa sekarang ini, saudara, makanya dikatakan masing-masing kita itu punya Tuhan gitu. Tuhan yang berbeda untuk diri kita sendiri. Walaupun Tuhan itu memang satu pribadi. Tetapi bagi masing-masing kita itu, pertumbuhan kita itu kan spesial di hadapan Tuhan gitu. Walaupun dia tahu siapa kita, ya, walaupun mungkin pertumbuhan kita sangat lambat, namun saudara, bagi Tuhan, setiap orang dapat menemukan Tuhannya gitu. Situlah dikatakan itu sebabnya dia itu membimbing. Dia hanya membimbing katanya. Ya. Namun melalui bimbingan itulah sebetulnya dia kembali mendapatkan manusia gitu. Setelah kita melewati ribuan tahun, saudara, bahkan puluhan ribu tahun gitu. Di mana mungkin kalau kita memperhatikan, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang eh, tidak mempunyai, tidak lagi mempunyai persekutuan dengan Tuhan gitu. Atau mereka hanya mempercayai Tuhan di zaman yang lampau dan dia terus mengikuti Tuhan yang lampau itu. Maka eh, kita melihat bagaimana sebetulnya mereka tidak punya Tuhan. Ya, sementara bagi kita, saudara, Tuhan itu semakin lama semakin nyata. Gitu, ya. Nah, walaupun Tuhan itu rasanya tidak nyata gitu ya. Tapi ketika kita itu terus mau gitu. Dan dengan iman mempercayai kalau memang Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Dia mengambil alih gitu. Dia memimpin hidup kita. Dia membimbing kita. Kita terus menyendengkan telinga kita. Sehingga ada satu pribadi yang tercipta di dalam diri kita. Gitu. Tentu saudara kan itu butuh iman gitu. Diam-diam kita eh, mentaati setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan gitu. Kan disitulah kita akan melihat Tuhan itu semakin nyata setiap hari. Lihat saudara, aku telah menghabiskan berhari-hari siang dan malam bersama manusia. Aku telah tinggal di dunia bersama manusia. Dan aku tidak pernah lagi mengajukan tuntutan terhadap manusia. Sementara saudara orang-orang agamawi terus masih oh, menuntut dirinya gitu. Dengan apa namanya usaha-usaha agamawi gitu. Untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan gitu. Untuk berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Masih menjaga aturan-aturan tertentu dalam ibadah dan lain sebagainya. Sementara di pihak Tuhan, Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baru gitu. Sementara manusianya masih terus memaksa dirinya gitu. Seperti itu yang terjadi. Padahal saudara, hubungan itu sudah sangat kaku gitu. Itu kan tidak layak disebut hubungan gitu.
hubungan peraturan gitu. Sementara sebetulnya kita kan tidak diciptakan demikian gitu. Nggak ada peraturan dulunya, saudara. Hanya boleh dikatakan kan itu bukan apa ya? Ketika dikatakan jangan kamu makan itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang harga mati gitu. Karena dikatakan kan nanti kalau kamu makan, nanti kamu mati. Artinya kalau dia memakannya, maka dia akan mengalami kematian, tidak bertumbuh lagi. Dia akan mengalami tawar hati, dia akan mengalami kebosanan. Itu sebetulnya arti mati itu kan. Dan dia akan terus melihat kehidupan terus berjalan gitu. Jadi walaupun Adam sudah mati, tapi kan pikirannya tidak mati, memorinya tidak mati. Dia melihat keturunannya menderita tanpa bisa mengubahnya. Itulah artinya mati. Dia selalu mengingat kesalahannya, saudara. Dia merasa bersalah setiap kali dia melihat kehancuran umat manusia. Ketika dia melihat keturunannya bertambah terus, kan itu keturunannya semua. Kan dia akan melihat segala penderitaan itu. Kan dia akan sangat menyesal sekali, saudara. Makanya, saudara, ketika eh, Tuhan itu dikatakan dia menyesal telah menciptakan manusia, telah menjadikan manusia, katanya kan. Dan itu sangat memilukan hati. Pasti, saudara, perasaan yang sama itu dimiliki oleh manusia yang pertama pada waktu itu, saudara. Nah, pada akhirnya kan setiap orang akan menjadi nenek moyang kan. Bapak saya pada akhirnya akan menjadi nenek moyang juga kan. Dia bukan hanya punya cucu, tapi cicit, saudara. Anak dari cucunya gitu. Nah, pada akhirnya kan kita semua akan melihat kehidupan ini berjalan terus gitu. Tanpa, jadi semua apa yang dirasakan oleh Tuhan ini, pada akhirnya kan kita rasakan gitu. Tetapi, saudara, ketika Tuhan itu, apa ya, ketika ada orang-orang yang menyemangati dia, sama saudara seperti ketika eh, saudara yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Ketika saya melihat saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika saya mendengar kesaksian saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, gitu ya. Ketika saya melihat mereka atau mendengar kabar-kabar yang baik tentang mereka, tentu kan itu akan membuat saya semangat kan. Nah, tentu begitu saya semangat gitu, maka itu apa ya, pikiran saya juga atau eh, wajah saya kan akan sukacita ya. Terus pikiran saya juga akan menjadi memikirkan hal-hal yang baik, yang lebih baik lagi gitu. Dengan yang terjadi kan. Nah, coba bayangkan tuh ketika dia mulai menemukan saudara dan saya. Gitu. Ketika semua orang tidak menghiraukan Tuhan, namun kita menghiraukan dia. Kita apa namanya ya, bisa dengan tekun menjalin hubungan dengan dia. Walaupun rasanya eh, kita itu menderita, tapi karena kita sudah mulai memahami wataknya Tuhan, kita terus datang kepada dia. Tentu kan itu menyemangati Tuhan. Tentu
Apa yang terjadi kalau Tuhan bersuka cita? Kalau hati Tuhan terhibur, apa yang terjadi? Maka perkataan-perkataan yang menyemangati, itulah yang akan kita dengarkan, saudara. Ya, yang kita pandang adalah wajah Tuhan yang bersuka cita. Sama seperti orang tua yang menyembunyikan segala apa ya kesalahan-kesalahan anaknya gitu ya. Sering sekali saudara para orang tua ketika ditanya oleh anak-anaknya gitu, gimana? Dia bisa menyembunyikan gitu. Dia tidak lagi apa namanya mempersalahkan anak-anaknya. Nah, saudara, semakin kita eh, memahami setiap perkataan-perkataan Tuhan, ya, maka apa ya benih-benih kehidupan itu ada di dalam kita. Jadi Tuhan itu langsung eh, karena dia hidup di tempat yang paling dalam atau tinggal di tempat yang paling dalam dalam hidup kita, di sanubari kita yang paling dalam, maka eh, lama kelamaan itu di sepanjang sungai kehidupan kita itu kan akan tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah, saudara. Ada kehidupan di tepi sungai itu, saudara. Kalau saudara membayangkan bagaimana Tuhan itu mengalirkan aliran sungai kehidupan dari sanubarimu yang paling dalam. Ya, lihat. Aku tidak melakukan apapun selain membimbing manusia dan demi nasib umat manusia, aku tanpa henti-hentinya melakukan pekerjaan pengaturan. Makanya saudara, tema kita ini kan adalah eh, jalan masuk dan pekerjaan. Bagaimana kita itu memasuki, eh, bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Tuhan yang selama ini tidak kita ketahui. Kalau ternyata Tuhan terus bekerja, gitu. Baru setelah Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Baru setelah kita melewati perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Disitulah kita baru sadar. Ternyata selama ini Tuhanlah yang hidup di dalam kita. Tuhanlah yang membimbing kita. Tuhanlah yang mengatur pertemuan kita dengan orang-orang yang kita kasihi sekarang. Tuhan yang men-set semua. Di mana kita tinggal, di keluarga mana kita hidup, keluarga yang macam apa yang akan kita tinggali, bersama dengan siapa. Kan pada akhirnya kan orang-orang mulai melepaskan, saudara. Melepaskan orang-orang yang pernah dilahirkannya. Kan gitu kan. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh. Ya kan? Pada akhirnya kan anak-anak kita kan akan mandiri. Sama seperti saudara. Pada akhirnya setiap saudara pun akan mandiri. Saudara nggak perlu memanggil saya Pak Gembala lagi satu saat gitu. Karena masing-masing kita sudah digembalakan oleh Tuhan gitu. Siapa yang berani mengatakan dirinya gembala lagi? Setiap orang kan pada akhirnya akan menyerahkan orang-orang yang pernah diberikan kepada dia. Kan harus berani memberikan kepada Tuhan kan. Iya, kalau mungkin ketika pertama kali rasanya ketika orang-orang yang bersama-sama dengan kita
pergi meninggalkan. Rasanya kan, waduh gimana gitu. Apa yang salah ya? Apa yang salah? Mungkin kita masih menyalahkan orang lain. Tapi pada akhirnya, saudara, ketika kita terus datang kepada Tuhan, disitulah kita melihat pengaturan Tuhan. Saudara. Ya, bagaimana Tuhan Yesus gitu ya. Ketika dia dihianati oleh Yudas gitu. Bagaimana hatinya, saudara? Ketika dia mengatakan, bayangkan sebelumnya dia mendoakan murid-muridnya terus, saudara. Dia sangat mengasihi Yudas gitu. Tapi saudara, Yudas itu saudara, dia tidak mau saudara, tidak mau berubah saudara. Dia terus menyimpan sesuatu di dalam dirinya sampai pada akhirnya, boh, pergilah, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan gitu. Di saat itulah dikatakan iblis merasukinya. Ya, siapakah yang pernah memahami kehendak Bapa Surgawi? Siapakah yang telah melintas di antara langit dan bumi? Aku tidak ingin menghabiskan masa tua. Tuhan punya masa tua. Tentu saudara, manusia lah yang bisa mengatakan ini. Kan sekarang kan kita ini kan sedang hidup berdampingan dengan Tuhan. Ketika kita mulai menjadi dewasa, kan seperti dikatakan, dia tidak meminta banyak lagi, saudara, dari manusia. Dia nggak ngatur-ngatur lagi. Gitu. Dia mulai apa ya, membiarkan hikmatnya Tuhan itu bertumbuh di dalam diri. Ya. Nah, jadi ketika di masa ini, saudara, ketika kita berdampingan dengan Tuhan, ya, ini satu pelatihan yang luar biasa. Ketika kita sudah melewati penghakiman, kita mau dihakimi, kita mau didisiplin oleh Tuhan, kita mulai menyadari gitu bahwa uh, kita ini sudah hidup ribuan tahun gitu. Kan pada awalnya kan, oh saya masih baru berapa tahun umur saya. Misalnya kayak anak-anak lah misalnya. Dia masih mencapai misalnya Kesia masih mau mencapai 20 tahun misalnya. Ya kan? Bagaimana bisa dikatakan dia itu sudah hidup ribuan tahun? Ya kan? Sangat sulit untuk dipahami. Tapi ternyata itu firman Tuhan. Nah, kita yang sudah cukup dewasa, saya misalnya 49 tahun, dan saya telah melihat bagaimana orang-orang yang sudah di atas saya gitu, yang masih hidup saat ini. Dan eh, waktu mereka akan habiskan. Misalnya yang di atas saya, misalnya yang sudah umur 56, misalnya 57 atau 60 gitu. Ya kan? Apalagi yang sudah 70. Apalagi yang sudah lewat 70. Kan untuk saya mencapai umur mereka yang 70 berarti saya butuh waktu 20-an tahun lagi. Wah, 20 tahun itu kali 363 hari, saudara. 365, wah berapa banyak itu, saudara. Ya kan? Masih banyak waktu yang akan saya lewati gitu. Nah, terus saya sudah punya gambaran tentang hidup yang akan datang gitu.
Ya kan? Terus ketika saya mengingat orang-orang yang hebat di masa yang lampau, dan mereka pada akhirnya kan hanya memandang dari jauh sambil melambai-lambaikan tangannya. Tapi ketika orang yang melambai-lambaikan tangannya itu, ketika mereka melihat iman keturunannya. Jadi ketika saya itu mempunyai, karena saya di pihak manusia, sama seperti orang ini, sudah. Apa yang dialami oleh orang ini, sudah, itu akan dialami oleh semua orang yang hidup sebelum, karena mereka manusia. Ketika mereka mengatakan hidupku bukan aku lagi, itu langsung, saudara. Ketika mereka mengucapkan, ketika Tuhan Yesus mengucapkan, Abraham bersuka cita melihat hariku. Apalagi ketika Tuhan bilang, orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup, katanya. Wow. Itu saudara, orang mati. Seperti Abraham. Seperti Ishak. Seperti Yakub. Seperti Daud. Yang sudah mati. Akan hidup kembali. Setiap orang yang sudah mengalami penghancuran. Orang itu akan bertobat, saudara. Tapi saudara, mereka itu akan meratap, saudara. Iya. Meratap dari kegelapan. Mereka akan mengumpulkan segenap kekuatan mereka, saudara. Sesak rasanya di hati ini, saudara. Di hati mereka itu, saudara. Karena mereka mengingat hari-hari yang mereka lewati, saudara. Apalagi ketika mereka mendengarkan pemahaman yang baru tentang Lazarus dan orang kaya, saudara. Para pendeta-pendeta yang hebat itu, saudara. Malu sekali, luar biasa. Pendeta-pendeta yang hebat, yang menikmati pujian manusia di masa hidup mereka. Itu sangat menderita sekali, saudara. Iya. Karena apa, saudara? Karena mereka memandang Tuhan yang apa ya, yang sangat luar biasa itu. Tetapi ternyata mengambil tempat yang paling rendah. Sementara ketika mereka hidup, mereka menikmati segalanya. Iya. Apalagi yang air hidupnya, saudara. Wah, menipu orang lain pada akhirnya. Pakai topeng pada akhirnya gitu. Apalagi melakukan dosa-dosa yang tersembunyi gitu. Orang itu akan sangat menderita gitu. Sangat menderita, maksudnya itu gimana ya? Malu sekali di hadapan Tuhan. Misalnya, saudara, ya, kalau kayak saya misalnya. Kan orang yang pernah membimbing saya akan menganggap saya itu kan sebagai apa ya? Istilahnya gini, saudara. Kalau tanpa aku, kamu tidak seperti ini. Gitu. Dan mungkin tidak bisa mendengarkan saya. Gitu. Karena mereka merasa diri mereka adalah senior saya. Sama, saudara. Kalau saya mempertahankan sikap seperti itu, maka pada akhirnya saya akan sama dengan mereka. Tetapi, saudara, ketika kita mulai, ini sama seperti Tuhan ini, saudara. Coba kan dia bilang, aku tidak ingin menghabiskan masa tua manusia bersamanya lebih lama lagi. Karena manusia terlalu kuno. Ia tidak mengerti apa-apa. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah makan dengan rakusnya di pesta yang telah kuselenggarakan. Menjauhkan diri dari semua yang lain.
tidak pernah memikirkan masalah lain. Tuhan tidak akan menghabiskan masa tua dengan manusia seperti itu. Ya, pada akhirnya kita juga demikian. Saudara. Pada akhirnya, saudara, sorga yang dimaksudkan itu, saudara. Tempat Tuhan ini, saudara. Ketika Tuhan mengatakan ini semua, saudara. Kita seperti ada di pihak Tuhan. Kita pun akan seperti itu nantinya. Gak mungkin saudara kita itu mau tinggal bersama-sama terus dengan orang-orang yang terus memikirkan dirinya sendiri. Gak mungkin kan? Iya. Ya walaupun kita mengasihi mereka. Kan kalau masalah kasih itu kan itu sudah kodrat kita. Itu sudah watak. Watak itu kan sesuatu yang dimiliki orang itu sangat kuat. Itulah watak. Wataknya sudah seperti itu. Itu kan sesuatu yang sangat, kalau dari sisi negatif itu kasar gitu. Karena watak kan tidak berubah lagi. Kalau sudah jadi watak, itulah kasih itu. Gitu. Tetapi saudara, seiring dengan perjalanan, kan tentu orang itu akan dibiarkan oleh Tuhan. Kan entah berapa kali dia itu berinkarnasi gitu. Sampai berapa ribu tahun dia hidup gitu. Dari sejak ketika dia punya itu, saudara. Dia lahir lagi menjadi manusia biasa. Terus bayangin. Sampai berapa lama dia menjalani. Apakah dia itu tidak akan menyadari gitu. Apakah dia mau terus hidup seperti itu, saudara? Misalnya lah, saudara, ketika saya katakan. Ketika saya memperhatikan bagaimana hidup para pendeta-pendeta di atas saya. Seperti itu. Masakan saya mau mengikuti langkah mereka? Gak mungkin. Ketika saya tahu mereka seperti itu. Mungkinkah saya melanjutkan cara hidup mereka seperti itu? Gak mungkin. Pastikan akan saya ikuti orang yang mengatakan semua firman Tuhan. Yang saya ikuti itu firman. Iya, perkataan-perkataan itu. Jadi yang di dalam hati kita itu adalah Tuhan. Atau ya Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara. Itu sebetulnya yang ada dalam hati kita. Tapi dia sudah menjadi nyata, saudara. Karena apa? Karena kita bergaul dengan dia setiap hari. Kan kalau kita terus bisa bangun saat ini kan karena ada Tuhan yang membangunkan kita itu kan. Karena kita percaya dia kan. Kan karena kita itu tidak mau membiarkan dia sendirian kan. Bayangkan saudara. Tuhan yang adalah sahabat kita itu telah bangun dari awal gitu. Bahkan dikatakan dia tidak tidur misalnya gitu. Dia nunggu kita gitu. Karena kan di pihak Tuhan kan dia tidak butuh tidur kan gitu. Kan berbeda dengan manusia yang harus butuh tidur gitu. Tapi Tuhan kan tidak. Ya karena kira-kira dia nunggu kita bangun gitu kan. Kita mulai merasa sudah waktunya. Kita lihat jam 4 gitu kan. Ah, ketika kita berat gitu kan. Mau bangun itu kan. Tuh, pengen tidur lagi gitu. Tapi nanti ketidur gitu misalnya. Kan badan kita itu kan masih harus menyesuaikan kan.
Tapi Tuhan kita itu sudah semangat, saudara. Bayangkan ya, saudara punya Tuhan sendiri. Dan ingat Tuhannya sama. Tapi karena kita itu punya kepribadian yang khusus, maka Tuhan juga seperti itu menangani kita. Gitu loh. Makanya bagi anak-anak, ya Tuhan itu ya seperti anak-anak lah. Yang sebaya dengan dia. Gitu. Dia bisa menyesuaikan diri, saudara. Oke? Nah, dia sudah semangat gitu ya. Masakan kita biarkan dia sendirian? Gitu. Misalnya kalau dia lagi ngomong gitu. Masakan kita itu tidak memandang wajahnya itu ketika ketika dia lagi ngomong gitu. Iya kan? Masakan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Gak mungkin kan? Cobalah bayangkan kalau saudara bicara dengan orang lain. Lalu saudara sibuk dengan handphone saudara. Apakah saudara sedang menghormati lawan bicara saudara? Tidak mungkin kan? Nah, jadi saudara, ketika kita mulai gitu ya dituntun seperti itu, pastilah saudara akan kita itu akan punya apa ya, punya sesuatu yang bisa kita ceritakan di masa depan. Apa yang saya ceritakan sama saudara kan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Semua yang perkataan-perkataan yang saya ucapkan sama saudara. Ya, setiap hari yang saya ceritakan sama saudara. Itu kan hubungan saya dengan Tuhan saya secara pribadi. Gitu. Karena dia tahu rahasia saya. Ya kan? Seperti itulah nantinya orang-orang akan hidup, saudara. Disitulah, saudara, terbentuklah manusia-manusia baru. Ya. Seperti itulah, saudara, Tuhan menyelamatkan semua umat manusia ini, saudara. Jadi, saudara, kita ini sudah diajarkan sangat dalam sekali, saudara. Saya yakin, saudara, kalau saya misalnya berdiri di hadapan para pendeta-pendeta yang hebat saat ini, gitu ya. Kalau saya berdiri di hadapan mereka, saya yakin sekali, saudara, saudara, mereka itu akan sangat apa sekali, saudara. Mereka akan sangat merasa tertinggal jauh sekali. Iya, bahkan mereka yang mengatakan diri mereka sudah mendengarkan suara Tuhan apapun itu. Tapi mereka yang belum percaya Tuhan itu sudah datang kedua kali, mereka akan sangat ketinggalan jauh sekali. Iya. Mereka itu akan sangat malu sekali, saudara, memakai jubah-jubah kependetaan mereka. Iya. Karena mereka akan terpukau dengan orang-orang yang biasa. Ketika mereka berjumpa dengan saudara, saudara yang ibu rumah tangga, tapi saudara mengatakan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Perkataan saudara menjadi hidup. Mereka bisa benar-benar merasakan ketenangan ketika ada di dekat saudara. Oh, saudara, mereka akan buang jubah kependetaan mereka. Jubah orang kaya mereka akan mereka buang. Jubah kesombongan mereka akan mereka buang. Dan mereka akan melihat jubah kita yang sederhana. Oh, di situ loh mereka benar-benar mengalami satu kebahagiaan. Iya, untuk apa aku selama ini mengejar sesuatu yang justru nggak ada gunanya. Gitu. Orang-orang akan malu. Saudara. Dan dengan diam-diam, saudara, mereka mulai berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, Tuhan yang sudah datang, yang
menurut perkataanmu, engkau berdiri di muka pintu. Tuhan, aku minta ampun, di manakah engkau? Dia membuka pintu hatinya. Dia mulai mencari-cari. Di mana Tuhan yang katanya mengetuk pintuku dari tadi. Dia mulai berimajinasi gitu. Ya, dia mulai menyemangati Tuhan tiap pagi. Dia mulai memanggil nama Tuhan. Tuhan, aku merindukan Engkau, Tuhan. Aku tahu, aku tidak bisa melihat Engkau hari ini, Tuhan. Tapi aku percaya Engkau ada di sini. Dia bangun kerinduan itu setiap pagi, saudara. Dia berdoa. Tuhan yang sedari tadi ada di sana. Memperhatikan kesungguhan orang itu, saudara. Dia mulai, saudara, semangat Tuhan itu mulai bangkit kembali, saudara. Karena memang watak Tuhan itu adalah kasih, saudara. Oh, saudara, kalau orang sudah melewati ribuan tahun, ketika dia menyadari dia sudah hidup ribuan tahun, begitu. Ketika dia tidak lagi memandang diri, ketika orang itu apa ya, tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, saudara. Maka disitulah, saudara, orang itu akan mendapatkan hidup Tuhan yang lebih banyak. Sehingga orang itu akan bisa hidup selama-lamanya. Coba saudara bayangkan, saudara, di mana ada sukacita, di mana ada wajah setiap orang itu bersukacita. Ya, sama seperti yang sedang kita mulai hidupi saat ini, saudara. Ya kan? Bukankah saudara sudah mulai menikmati hidup satu dengan yang lain? Bukankah komunitas ini, saudara, masing-masing dalam diri kita ini, kita mulai menganggap, kita mulai apa ya, diam-diam merindukan ya. Komunitas ini akan semakin meningkat lagi dengan orang-orang yang tulus dan murni hatinya. Oh, saudara, itu luar biasa ya. Manusia terlalu kikir, kebisingan, kesuraman, dan bahaya di antara manusia terlalu besar. Oleh karena itu, aku tidak ingin membagikan buah-buah kemenangan berharga yang didapatkan selama akhir zaman. Biarlah manusia menikmati berkat-berkat melimpah yang telah diciptakannya sendiri. Karena manusia tidak menyambutku. Mengapa aku harus memaksa umat manusia untuk berpura-pura tersenyum? Kakak, sudah gak pernah dipaksa Tuhan. Ya kan? Tapi saudara, senyum kita itu akan lahir karena kita itu telah menerapkan firman. Ya, kita sudah melewati, sudah banyak hal yang kita lihat gitu. Dengan berani meninggalkan kenyamanan dulu itu, saudara. Itu sudah jauh meninggalkan mereka. Saudara. Sementara saudara mereka itu terus berjuang, saudara, untuk mempertahankan jemaatnya lah, gitu kan. Untuk mempertahankan kekayaannya lah, gitu ya. Untuk mempertahankan reputasinya lah, harga dirinya lah. Itu sangat menyedihkan, saudara, orang-orang yang seperti itu, saudara. Sambil mereka mengatakan, Yesus Tuhan aku mengasihi. Oh, itu makin dibenci oleh Tuhan. Oh, udahlah, silakan. Apalagi sudah dengan visi-visi mereka mungkin yang gimana. Dibiarkan. Dibiarkan mereka
menikmati buah-buah kemenangan mereka sendiri. Oke, sampai pada akhirnya. Oke, sudah ya. Waktumu habis. Ah, di setiap penjuru dunia tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada jejak musim semi di seluruh bentang alam dunia karena bagaikan makhluk yang hidup di dalam air, manusia tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Ia seperti mayat, bahkan darah yang mengalir lewat pembuluh darahnya bagaikan es beku yang membuat hati menggigil. Di manakah kehangatan? Manusia menyalibkan Tuhan tanpa alasan. Dan sesudah itu, ia tidak merasa was-was sedikit pun. Tidak seorang pun pernah merasa menyesal. Dan para penguasa yang kejam ini masih berencana untuk menangkap hidup-hidup anak manusia sekali lagi. Dan membawanya ke hadapan regu tembak untuk mengakhiri kebencian di dalam hati mereka. Itulah yang mereka alami, saudara. Tapi itu juga kita alami. Kita nggak perlu mengalami seperti yang mereka alami dulu, saudara. Karena bukan itu intinya, saudara. Apakah kita terus membuat Tuhan itu disalibkan? Kan tidak, kan? Ini sedang dia menceritakan, saudara. Bagaimana? Jadi ini kontras, saudara. Ketika kita melihat ini, saudara. Sekarang, kamu mau di pihak itu atau di pihak Tuhan? Ketika kita mengalami ketidakadilan, saudara. Kalau kita mengingat firman ini, saudara. Maka, saudara, kita akan menerimanya, menjalaninya, gitu. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun, gitu. Oh, kita tidak perlu menyusahkan Tuhan dengan permohonan-permohonan kita. Tapi saudara, saudara akan menjalaninya. Iya Tuhan. Ketika saudara takut gitu, mendengar berita-berita yang menakutkan, engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Iya kan? Seperti yang saya katakan kemarin. Nggak perlu takut lagi. Tapi meneguhkan hati. Karena waktu kita meneguhkan hati kita akan melewatinya dengan kemenangan, saudara. Pertengkaran-pertengkaran kita dengan Tuhan, pertengkaran-pertengkaran saya dengan Tuhan, makin lama makin berkurang, saudara. Saya tidak bergulat lagi dengan Tuhan. Untuk apa? Lebih baik saya berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih baik saya itu kembali ke tempat rahasia saya. Ya. Ngapain saya mesti larut dengan kebencian-kebencian yang dimiliki oleh manusia yang lain? Ngapain saya mesti mengikuti mereka yang masih berjuang mempertahankan dirinya? Ngapain? Mempertahankan harga dirinya. Ngapain? Ngapain saya hanyut dengan mereka? Bukankah lebih baik bagi kita, saudara, untuk mendengarkan Tuhan setiap hari? Ya kan, saudara? Kita memerintah di balik layar, saudara. Sebelum pada akhirnya kita kehabisan energi kita di bumi ini, saudara. Kita sudah berani hidup bersama dengan Tuhan. Ya kan? Kita sudah bersekutu dengan Dia setiap hari.
Dan kita mulai melihat, saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sekeliling kita. Jadi entah dimanapun nanti kita hidup, dimanapun kita dilahirkan kembali, kita tidak pernah mati, kita hidup selama-lamanya. Jika aku tetap tinggal, satu-satunya hal yang akan kubawa kepada manusia adalah konflik dan kekerasan, serta masalah tanpa akhir. Karena aku tidak pernah membawa kedamaian bagi manusia, hanya perang. Iya, lihat saudara yang sekarang itu, saudara. Sepertinya kan, ketika hari ini mau diumumkan, misalnya KPU mau mengumumkan pemenang, tapi tahu nggak saudara apa yang terjadi? Justru bukan kemenangan, tapi dia mulai membayangkan kekhawatiran sesudah menang. Mulai saling sikut, mulai berebut jatah menteri, mulai apa namanya, waspada. Jangan-jangan dia akan mengungkit lagi kesalahan-kesalahan yang kuperbuat di masa lampau. Iya, saudara. Itulah konflik terus yang ada di dalam dunia manusia. Ya, itu sebabnya, saudara, dalam hal ini, saudara, Tuhan itu kayak ada di dua tempat, saudara. Iya, di satu sisi dia ada di tempat kedamaiannya, di satu sisi dia ada di dunia manusia. Ketika ada Tuhan di sana, di dunia manusia, itu yang dibawa dia kan. Lihat perang di mana-mana, saudara. Konflik di mana-mana. Orang akan mengalami penderitaan tanpa akhir, saudara. Tapi berbeda dengan saudara yang sudah memiliki jalan masuk. Nah, ini dia, saudara. Jalan masuk. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Maka kita pun seperti memiliki dua tempat, saudara. Ya kan? Di satu sisi, kita masih punya tubuh daging. Tubuh daging itu, saudara, tinggal di dunia ini. Sementara tubuh kita yang satu, hati kita sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Ya kan? Tapi sekarang kita sudah punya hikmat, kita sudah punya pengalaman. Kita sudah melewati banyak kehidupan, saudara. Kalau saya katakan, coba ingat teman-teman saudara yang dulu, yang sama-sama mencari Tuhan. Kemana mereka sekarang? Mereka masih ingin apa namanya ya, memuaskan diri mereka dengan dunia ini, saudara. Mereka yang masih mencari ketenaran, saudara. Mereka yang masih ingin, oh, anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, bla bla bla. Mereka yang sudah tidak punya kesederhanaan, gitu. Ketika mereka itu pengen melaju tinggi, disitulah mereka kehilangan Tuhan. Ingat dulu ketika kita sederhana, apakah kita tak punya Tuhan dulu? Tapi coba lihat, ketika seseorang sudah bisa, wah, melakukan ini dan itu, saudara. Nah, sepertinya gak butuh doa lagi. Para pendeta-pendeta yang tadinya, saudara, dia berdoa sungguh-sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang dia sudah punya sesuatu. Oh, yang bikin umat Tuhan itu mungkin ketawa-ketawa, saudara. Dia punya jabatan tertentu. Jangan menjadi sombong, kan.
Dia akan menjadi orang munafik kan. Oh, di hadapan jemaatnya, para pendengarnya, dia mungkin tampil memukau gitu. Tapi dalam kesendiriannya, ada banyak sekali tangisan, saudara. Tangisan tentang istrinya, tangisan tentang anaknya, tangisan tentang cucu-cucunya, gitu, saudara. Ya, perselisihan tanpa akhir. Bagaimana dia akan berperang dengan anaknya sendiri, bertengkar dengan anaknya sendiri. Bagaimana menjelang kematiannya, karena anaknya tidak bersama-sama dengan dia. Ya, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi saudara, ketika kita itu mulai, sekarang itu saudara, kita tinggal di dalam dia. Maka, apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Maka, orang-orang yang kita kasihi, gitu, yang Tuhan berikan kepada kita, pasti akan didapatkan oleh Tuhan juga. Jadi kita akan bertemu bersama dengan Tuhan. Secara fisik mungkin kita terpisah. Tetapi saudara, secara roh, Tuhan akan mengumpulkan Bapak, Ibu, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan akan mengumpulkan, menghimpunkan dalam satu tempat. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, ketika saudara sudah mulai menemukan, sudah mulai mengalami apa yang saya alami, bukankah saudara mulai menemukan tempat itu? Bukankah saudara sudah mulai memiliki hubungan dengan Tuhan yang spesial itu, saudara? Bukankah saudara turut bersaksi bahwa apa yang saya alami, saudara pun sudah alami? Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Akhir zaman umat manusia pasti dipenuhi dengan perang. Lihat itu saudara. Akhir zaman umat manusia pasti dipenuhi dengan perang. Dan tempat tujuan manusia pasti tumbang di tengah-tengah kekerasan dan konflik. Lihat saudara. Suatu saat kan Kim Jong-un kan akan mati. Suatu saat kan Putin juga akan mengalami kelemahan. Ya kan? Akan bangkit orang yang lebih kejam dari dia kan. Iya. Kan dia akan mengalami kudeta juga kan. Iya. Mau bagaimanapun dia bisa menjaga pasukannya. Dia bisa melatihnya supaya loyal sama dia. Cukup dengan satu kata. Ketika Tuhan ada di sana, maka Tuhan membawa perang. Ya. Ada konflik yang sangat luar biasa. Itu sebabnya sudah ketika dikatakan Tuhan datang dengan mendadak. Ingat kan? Ketika pertama kali kita merasakan Tuhan datang dengan mendadak itu sekarang. Iya kan? Wah, rasa gimana? Tapi lihat saudara, ketika kita mulai mau menerima penghakiman itu saudara, apa yang terjadi? Apakah kita masih menyalahkan satu dengan yang lain? Tidak lagi saudara. Amin. Pada saatnya orang itu akan bosan, akan tawar hati pada akhirnya, dan mereka akan mengingat kasih persaudaraan yang pernah mereka miliki. Ya, mereka akan ingat kesederhanaan mereka. Oh, sudah itu akan terjadi. Saudara.
Setiap orang pasti akan ditaklukkan. Baik, itu kan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari kami. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami. Dari segi manapun, Engkau bisa mengajari kami. Terpujilah Tuhan untuk setiap perkataan-perkataan yang sudah menghidupkan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.